Dan sekali lagi kami juga mohon maaf Pak JK jika selama ini sudah kami belum pernah menyampaikan penghargaan kepada Pak JK ini. Belum pernah. Itu kesalahan kami tentunya Pak. Mohon maaf Pak, walaupun Bapak tidak menginginkan itu, kami tahu itu. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf Pak, karena kamilah Bapak seperti ini dibuat oleh orang-orang itu. Terima kasih Pak. Berikutnya ini Pendeta Damani. Ini komandannya di Poso. Ini komandannya di Poso. Terima kasih Pak JK. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak JK dalam ceramahnya sebenarnya bukanlah sebuah pernyataan teologis yang mengajarkan doktrin. Kita semua tahu kalau kita baca, kita mendengar secara utuh, itu adalah analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik secara khusus di Poso dan di Ambon. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK, ya kurang lebih kalimatnya tentang berkonflik dengan alasan sahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Seperti tadi Pak Pendeta katakan, itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu ya minta didoakan, dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan dengan dua pilihan yang kemudian menyadarkan kami, karena memang konflik sangat dahsyat waktu itu. Kita tahu sangat banyak korban dan saya mohon maaf atas semuanya itu. Beliau menawarkan kalau mau terus berkonflik silakan, tetapi kalau mau damai saya fasilitasi. Itu beliau sampaikan. Dan itu luar biasa sekali, dan itulah yang menyadarkan dan meruntuhkan semua kesombongan, keangkuhan kami, dan akhirnya kami sadar bahwa ini apa yang kami pahami waktu itu adalah ajaran yang salah, harus kembali kepada ajaran yang benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu memang realitas waktu itu. Nah karena itu kami berharap siapapun dia yang kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Pak JK, mari belajar tentang kasus itu. Lihat dulu, tanyalah kepada Ambon, kepada Poso misalnya, karena itu yang disebut. Tanyalah. Dan kemudian kalau dia Kristen, karena saya Kristen, dengan alasan bahwa itu bukan ajaran agama Kristen sehingga menggugat Pak JK, alasan kasih dan seterusnya, tunjukkan Anda punya kasih, bukan dengan cara mempersoal-soalkan itu. Ya, Pak JK mungkin bisa saja salah, mungkin kekurangan kalimat dan seterusnya, bisa. Tapi komunikasilah. Seperti yang Pak JK juga selama ini lakukan, komunikasi yang baik akan membangun kebaikan untuk kita semua. Apalagi sebagian yang mempersoalkan ini masih remaja waktu konflik itu mungkin ya, dan tidak tahu persis dengan itu. Karena itu yang paling penting tentu seperti tadi Pak JK katakan, bagaimana agar apa yang terjadi sekarang ini tidak merusak generasi berikutnya, generasi muda. Dan kami tidak ingin konflik terjadi lagi. Tidak ada yang dimenangkan di konflik itu. Semua sudah salah, semua hancur. Dan satu lagi, kami yang di Poso dan Ambon terima kasih tadi. Ya mohon maaf kepada Pak JK bahwa gara-gara kami lah ini Pak JK seperti ini. Ya Pak, gara-gara kami di sana Pak, sampai Bapak begini. Difitnah orang, dibola-bola orang seperti itu, karena kami yang berkonflik itu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Jadi kami minta siapapun dia, mari kita dialog lah bersama-sama. Melalui cara itu kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini benar-benar negeri yang damai tentunya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan sekali lagi kami juga mohon maaf Pak JK jika selama ini sudah 25 tahun ya Pak ya deklarasi itu, kami belum pernah menyampaikan penghargaan kepada Pak JK ini. Belum pernah. Itu kesalahan kami tentunya Pak. Mohon maaf Pak, walaupun Bapak tidak menginginkan itu, kami tahu itu. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf Pak, karena kamilah Bapak seperti ini dibuat oleh orang-orang itu. Terima kasih Pak.